Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Helda Lestarikanlah di Belajar dengan Heles. Insya Allah di video pembelajaran kali ini Bu Helda masih akan tetap menjelaskan pelajaran bahasa Sunda, tapi tentunya dengan materi yang berbeda. Materi apa yang akan Bu Helda bahas? Kita simak baik-baik ya. Sebelum Bu Helda menjelaskan materi kali ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk dengan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, insya Allah Bu Helda akan menjelaskan tentang kalimah ngantet lalawan. Apa itu kalimah ngantet lalawan? Nanti Bu Helda akan bahas. Di kalimah ngantet lalawan ini, ada dua hal yang harus kalian pelajari. Pertama, di video pembelajaran kali ini, kalian akan mengetahui kalimah ngantet lalawan itu apa sih? Kemudian, setelah kalian tahu, setelah kalian paham, kalian belajar untuk menuliskan kalimah ngantet lalawan. Seperti apa materinya? Kita simak baik-baik. Langsung saja di pembahasan yang pertama, kalian belajar mengetahui kalimah ngantet lalawan. Apa sih kalimah ngantet lalawan ini? Nah, kalimat ngantet lalawan itu dibagi dua. Yang pertama, ada kalimah ngantet sadarajat atau satata, kalimah yang sederajat. Kemudian yang kedua, kalimah ngantet lalawan. Nah, yang akan kita bahas adalah yang kedua, kalimah ngantet lalawan. Perhatikan kalimat yang ada di samping. Bu Helda akan contohkan. Bu Helda punya sebuah kata. Ada kata ari. Kemudian Bu Helda juga mempunyai sebuah kalimat dadi sakola di SD. Kalimat kedua, adina sakola di TK. Nah, bagaimana cara menuliskan kalimah ngantet lalawan ini? Kata ari yang ditebalkan itu adalah kata sambung. Jadi kalimat pertama akan digabungkan dengan kalimat kedua dengan menggunakan kata sambung ari. Perhatikan hasil kalimat perubahannya. Dadi sakola di SD, Ari adina sakola di TK. Kalau kita perhatikan, ada kalimat satu, ada kalimat kedua, dan ada kata sambung. Nah, kalimat ketiga itu yang dadi sakola di SD, Ari adina sakola di TK. Kalimat yang ketiga ini termasuk ke dalam kalimat gabungan antara kalimat satu dengan kalimat kedua. Nah, kalimat ketiga ini disebut juga kalimat ngantet lalawan. Ciri dari kalimat ngantet lalawan, perhatikan baik-baik, dia disambungkan oleh sebuah kata sambung. Di sini kata sambung yang digunakannya adalah kata sambung ari, kata sambung ari. Bu Helda, apakah hanya ari saja kata sambungnya? Tidak. Nanti Bu Helda akan bahas kata sambung apa saja yang digunakan pada kalimah ngantet lalawan. Nah, teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa kalimah ngantet lalawan itu adalah dua kalimat atau lebih. Boleh dua, boleh tiga ya. Dua kalimat atau lebih anu dikantetkeun ku kecap panyambung. Ingat, ngantet itu disatukan, digabungkan, Jadi dua kalimat atau lebih yang disambungkan, yang digabungkan dengan menggunakan
kata sambung. Kata sambung apa yang digunakan pada kalimat ngantet lalawan? Kata sambung yang biasanya digunakan pada kalimat ngantet lalawan adalah pertama ada da, kemudian yang kedua ada ari, yang ketiga ada tapi, yang keempat ada ngan, yang kelima ada turta, yang keenam ada padahal, yang ketujuh ada peperiheun, yang kedelapan ada kata sedengkeun. Setelah kalian paham, setelah kalian mengetahui apa itu kalimat ngantet lalawan, yang berikutnya adalah kalian belajar menuliskan kalimat ngantet lalawan. Perhatikan baik-baik. Bu Helda mempunyai kata sambung padahal. Ya, kata sambung padahal yang nantinya akan digunakan untuk menyambungkan dua kalimat. Kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalimat pertamanya adalah buruan teh menibarala. Yang kalimat keduanya adalah buruan tos disapu. Bagaimana kita akan menuliskan kalimat ngantet lalawannya? Ingat, kalimat satu dan kalimat kedua digabungkan dengan menggunakan kata sambung padahal. Maka kalimat ngantet lalawannya adalah buruan teh menibarala, padahal buruan tos disapu. Kemudian contoh kedua, Bu Helda punya kata sambung sedengkeun. Nah, ini nantinya akan digunakan untuk menggabungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalimat pertamanya adalah Amir juara lomba balap karung. Kemudian kalimat keduanya, Mira juara lomba tuang kerupuk. Maka kalimat ngantet lalawannya adalah, ingat, kalimat pertama digabungkan dengan kalimat kedua menggunakan kecap panyambung, menggunakan kata sambung sedengkeun. Maka hasilnya adalah Amir juara lomba balap karung, sedangkan Mira juara lomba tuang kerupuk. Itu contoh bagaimana cara menuliskan kalimat ngantet lalawan. Nah, yang berikutnya adalah silakan kalian kerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di modul. Tugasnya seperti apa? Bu Helda coba menjelaskan lagi di sini. Ya, silakan nanti kerjakan di modul. Bu Helda punya kata sambung ngan. Kemudian kalimat pertamanya adalah Reza jeung Anto milu camping. Kalimat keduanya adalah Agus mah teu milu. Silakan kalian tuliskan kalimat ngantet lalawannya. Ya, ingat, kalimat satu digabungkan dengan kalimat kedua menggunakan kata sambung ngan. Oke, kemudian yang berikutnya padahal, kata sambungnya padahal. Edi ka sakola sok lempang. Kalimat keduanya sakola teh jauh. Maka ketika kalian nanti akan menuliskan kalimat ngantet lalawannya, ingat, menggabungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua menggunakan kata sambung padahal. Oke, jangan lupa ya, harus teliti. Jangan lupa tanda titik dan komanya. Dan berikutnya, Bu Helda mempunyai kata sambung tapi, kemudian kalimat pertamanya Rudi awakna gede. Kalimat keduanya umurna karek 10 tahun. Maka dalam menuliskan kalimat ngantet lalawannya seperti apa? Silakan kalian isi, pun halnya sama dengan nomor 4 dan 5. Nah, sebagai tambahannya nih, challenge buat kalian ya. Setelah kalian berlatih, sekarang coba lagi dengan mengerjakan kuis. Ya, Bu Helda punya beberapa soal. Caranya adalah isi seperti yang ada di contoh.
Soalnya seperti ini. Jangan lupa ya, silahkan jawabannya ditulis di buku. Kemudian kirim lewat WA. Fotonya kirim lewat WA di nomor Bu Helda. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Helda sampaikan bisa kalian pahami. Kita tutup pertemuan di video pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.